Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 modul budaya positif yang bertindak sebagai fasilitator Ibu Hanibabe SPD MPD, pengajar praktik Bapak Saprizal SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Hendra Primaputra SPD Kabupaten Pasaman. Latar belakang: banyaknya warga sekolah yang belum memahami secara mendalam tentang penerapan konsep dari budaya positif di satuan pendidikan, terutama guru-guru yang bertugas di satuan pendidikan, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan nantinya setelah warga sekolah memahami konsep tentang budaya positif, sehingga akan terwujud budaya positif yang baik di lingkungan satuan pendidikan. Tujuan: 1. Meningkatkan pengetahuan tentang konsep budaya positif. 2. Terbentuknya motivasi intrinsik pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Sosialisasi budaya positif. Persiapan: diskusi tentang kegiatan sosialisasi aksi nyata modul 1.4, menyiapkan materi untuk sosialisasi aksi nyata modul 1.4, penyampaian tentang pelaksanaan sosialisasi aksi nyata modul 1.4, pelaksanaan sosialisasi budaya positif. Sosialisasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 pukul 9 sampai 10.30 di Forum Komunitas Belajar Sekolah SDN 10 Hulu Layang, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita rahmat dan nikmat sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas di sekolah kita yang kita cintai. Selawat berangkaian salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad SAW yang berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan mensosialisasikan tentang budaya positif kepada kita bersama. Ini juga merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak, yaitu mensosialisasikan tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, sini Bapak sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman. Kita mulai saja. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah budaya positif. Selanjutnya, sebelum kita mulai, kita regangkan dulu otot-otot yang masih tegang Bapak Ibu. Boleh berdiri Bapak Ibu semuanya.
berdiri di samping kursi ya Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, angkat tangan Bapak Ibu.
disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita mengeksplorasi konsep pembelajaran dualisme disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana ada sebuah kegiatan untuk kita gunakan sebagai ada kegiatan kepala tangan yang bisa kita analiskan sebagai perubahan paradigma. Ada A dan B, Bapak Ibu dan teman di sebelahnya sobek secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, Bapak Ibu. Boleh di apa Bapak Ibu di sobek kertasnya kecil saja, tuliskan apa yang berharga untuk Bapak Ibu. Silahkan ditulis. Ini salah satu ya Bapak Ibu berpasangan. Nah, setelah itu letakkan di salah satu tangan Anda dan pegang benda atau sesuatu tersebut. Silakan letakkan di tangan Bapak Ibu, dipegang kuat-kuat. Tapi cari temannya dulu Bapak Ibu ya, kita berpasangan. Jadi yang dipegang cuma satu orang saja. Dengan segala daya, berarti sekuat-kuatnya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda mendirikan benda tersebut. Bisa menunjuk berapa itu kita simak dulu. Yang ini bisa menunjuk, boleh menancap, boleh menghati, boleh merayu, boleh menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Silakan Bapak Ibu, silakan dipraktikkan. Ya, silakan dipraktikkan. Nah, silakan Bapak Ibu disuruh temannya membukanya. Ini salah satu yang menyebabkan satu orang bertahan membukanya. Boleh merayu, boleh menghati, boleh menancap, boleh menyuap, boleh menggelitik, digelitik itu boleh Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Kalau sudah kembali ke duduknya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Nah, cobalah lakukan kegiatan, cobalah mulai di atas dengan diri secara bergantian, masing-masing ada diri yang dilakukan. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B. Bagikan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila Anda berbeda, kira-kira mengapa? Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ada Bapak Ibu buka kepalan tangannya? Tidak ada satupun yang berhasil Bapak Ibu? Tidak. Mengapa? Apa alasannya kira-kira? Bertahan ya, tidak mau ya, mempertahankan pegangan tangannya. Apakah Anda atau B menurut kepalan tangan Anda? Iya. Nah, alasan Anda atau B tetap menurut kepalan Anda tadi sudah Bapak Ibu sampaikan, karena memang tidak mau untuk dibuka ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau
diri kita sendiri. Kalau kita mau membukanya maka dia akan terbuka, tapi jika kita yang bertahan berarti itu tidak akan terbuka. Nah, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan pertama, kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tidak bertahan menutup kepala tangannya. Pertanyaan ketiga, apakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan mereka? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan saat itu. Kalau Bapak Ibu tidak membutuhkannya, berarti Bapak Ibu akan membuka tangan. Tapi apabila Bapak Ibu tidak mau, berarti tidak akan membuka tangan. Jangan lupa. Nah, jadi yang tadi kita coba lakukan itu adalah tentang teori perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Jadi selama ini ada miskonsepsi yang terjadi di lapangan. Ini merupakan beberapa miskonsepsi yang terjadi di lapangan. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita seakan-akan kita merasa bahwa kita itu bisa mengontrol murid-murid kita. Padahal sebenarnya kalau mereka tidak bersedia melakukannya, mereka bisa saja melakukannya tersebut. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga miskonsepsi yang kita lakukan. Kita buat murid kita merasa bersalah, itu belum tentu akan menguatkan karakter murid tersebut. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau yang kita lakukan itu yang hal positif, itu dia akan memberikan manfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk bermaksa. Ini salah sekali karena kontrol seseorang itu seperti Bapak Ibu kepala tangannya. Kalau kita tidak mau, walaupun dia orang dewasa dan sebagainya, tentu kita tidak mau untuk melakukannya, tidak mau untuk dipaksa dan sebagainya. Nah, jadi perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau di dalam teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau yang kedua, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi pada teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teorinya berarti hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan stimulus respon yang keempat adalah saya bisa mengontrol orang lain. Atau selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang. Antara ini tentang konsep tentang disiplin positif. Teori kontrol berdasarkan pernyataan dari Dr. William Glasser. Lanjutkan saja berjelas. Nah, kita masuk kepada apa makna dari disiplin. Sebenarnya disiplin ini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin dalam bahasa Latin artinya belajar. Kalau selama ini bagi kita disiplin itu seperti apa? Seperti apa yang disiplin menurut kita Bapak Ibu? Orang yang taat aturan, ya. Orang yang hidupnya teratur berarti dia adalah orang yang disiplin. Tetapi dalam bahasa Latin disiplin itu sebenarnya artinya adalah
makna dari disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal bagi lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini pernyataan Dr. William Glasser pada 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Donny Rosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, gotong royong, dan kreatif. Jadi itu nilai-nilai kebajikan yang harusnya kita tanamkan pada murid-murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita lanjutkan kepada teori motivasi, hubungan, dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini adalah motivasi dari luar atau eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Jadi motivasi yang harus kita tumbuhkan pada murid kita adalah menumbuhkan motivasi internalnya, karena ini yang nanti tujuannya sampai kepada disiplin positif. Jadi kita berusaha jangan hanya menumbuhkan motivasi eksternal, tetapi kita berusaha menumbuhkan motivasi internal di dalam diri anak, sehingga disiplin positif tadi yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila itu bisa tercapai dengan baik. Nah, ini adalah pemikiran konsep dari Immanuel Dewantara yang merdeka menurut Immanuel Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Artinya apa tadi yang tadi itu dorongan itu berasal dari dalam diri murid. Itu yang bagaimana dia mengontrol dirinya, itulah yang merdeka. Bukan hanya merdeka dari perintah-perintah. Nah, ambilkan ini, ambilkan itu, bukan. Tetapi bagaimana kita mengelola memerintah diri kita sendiri. Dan ini dihubung oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan berdasarkan ini ada yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ada pengaruh dari penghargaan yang kita berikan, baik itu jangka pendek atau jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan, jadi ada penghargaan itu yang menghukum. Kenapa dikatakan menghukum? Karena dia akan berusaha terus untuk
bagaimana caranya dia ingin memperoleh penghargaan, dia akan melakukan berbagai cara walaupun yang tidak tepat. Artinya bisa saja nanti itu akan membuat dia tertekan. Terus ada penghargaan yang mengurangi ketepatan. Ada lagi penghargaan yang tidak otentik. Nanti kita bahas mungkin selanjutnya. Ada juga penghargaan yang merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan selanjutnya itu penghargaan yang menurunkan kualitas, penghargaan yang mematikan kreativitas, dan penghargaan yang mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukaannya misalnya, kemarin saya memperhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Selanjutnya itu saya menghargai pembukaannya, nilai kebajikan yang kepedulian, situasinya pada saat kamu membantu temanmu dalam tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk ini pembukaannya, nilai kebajikannya, rasa tanggung jawab. Selanjutnya adalah situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di halaman. Dan ini Bapak Ibu adalah tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mungkin kita bisa membedakan mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Bisa kalau Bapak Ibu kita gantian saja. Mungkin dari Ibu Dewi bisa dituliskan di sini apakah pernyataan yang nomor 1 ini hukuman atau konsekuensi. Ya, bisa di sini. Tidak salah. Kita lagi belajar Bapak Ibu. Silakan dicatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Dan selanjutnya Bu Ayu boleh mungkin lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari ke sekolah. Hukuman selanjutnya Pak Iwan mungkin. Pernyataan nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada sesuatu yang ingin mau dilakukan. Silakan Bu ya. Pernyataan membersihkan tumpahan air di meja tulis. Di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya. Kita lanjut yang terakhir Bu Loli. Nah, ini ya Bapak Ibu sudah kita bikin hukuman atau konsekuensi. Kalau mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah adalah konsekuensi. Sepakat Bapak Ibu? Nah,
Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah hukuman. Sepakat? Kita lanjut yang ketiga, murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah adalah hukuman. Sepakat? Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret merupakan konsekuensi. Sepakat Bapak Ibu? Seterusnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita sepakat? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Sepakat hukuman? Nah, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, dari jawaban yang kita berikan, yang pertama ternyata mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah bukan konsekuensi tetapi hukuman. Kenapa dikatakan itu sebagai hukuman Bapak Ibu? Atau mungkin Bu Zelin punya alasan kenapa dia merupakan konsekuensi menurut Bu Zelin? Mungkin rekan-rekan yang lain ada nggak yang beranggapan yang sama dengan Bu Zelin? Atau sepakat seperti itu? Nah, kenapa dia dari hukuman konsekuensi? Memang dia sudah sadar misalnya dia terlambat dan menyadari itu salah. Tetapi kira-kira menulis atau mencatat 100 kali di dalam buku itu menyakiti atau tidak? Itu baik ya. Berarti kita sepakat kalau itu menyakiti. Kalau sesuatu hal yang menimbulkan kesakitan atau kesusahan itu termasuk di dalam hukuman. Itu yang dibedakannya Bapak Ibu. Nah, terus ada lagi yang salah, namanya sudah tepat Bapak Ibu. Sudah tepat ya, cuman yang tadi. Ya, berarti kita semua memang sudah paham ya Bapak Ibu ya. Dari yang berapa ini? 6 pernyataan cuma 1 yang salah. Berarti Bapak Ibu telah paham tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau di hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi perkataan kita pun kadang itu bisa menjadi hukuman kepada anak-anak karena bisa menyakiti hatinya dalam jangka waktu yang lama. Terus membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek itu konsekuensi. Anak memiliki kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kalau di hukuman itu bersifat paksaan, kalau di konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Seterusnya, mendorong anak memiliki diri sendiri itu adalah hukuman. Kalau di konsekuensinya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya pada hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dalam konsekuensi anak belajar mematuhi aturan. Di hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu antara hukuman dan
konsekuensi. Nah, sekarang kita masuk kepada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah pernyataan dosen 2004. Jadi restitusi itu menciptakan kondisi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita berusaha agar murid kita itu memperbaiki kesalahan, bukan hanya sekedar menjadi hukuman atau konsekuensi, sehingga mereka kembali kepada lingkungannya itu dengan karakter yang lebih kuat. Ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu ciri-ciri yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan di sini di garis bawahi fokus pada solusi. Jadi kalau ada permasalahan, lebih intinya kita mencari solusi. Jangan melakukan penghakiman secara sendiri. Sudah, ini kita lanjut pada topik selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak keraguan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira Bapak Ibu mau jawab? Ada yang mau jawab Bapak Ibu? Mengapa tidak keraguan saja? Mengapa harus keyakinan? Kira-kira apa yang perbedaan antara keraguan dengan keyakinan? Ya Bu Ayu mungkin. Ada lagi yang lain yang mau menyampaikan isi hatinya tentang keraguan dan keyakinan? Ada lagi Bapak Ibu? Silakan dengan Pak Ibu. Atau ada sesuatu yang mau disampaikan? Terlalu fokus mengatakan selalu yang tak berpikir tak bagaimana itu Bapak Ibu. Fokus yang berada apa ya. Ada lagi Bapak Ibu. Jadi keraguan sama dengan pernyataan Bu Ayu tadi, memang kalau keraguan itu dari sebelah pihak saja. Artinya apa? Keraguan itu yang telah dibuat dan sifatnya itu lebih kepada nantinya itu ada hukuman atau konsekuensi. Tapi dari keyakinan ini adalah apa yang telah kita sepakati bersama dengan murid-murid kita. Mungkin Bapak Ibu sudah mencoba di dalam kelas masing-masing membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki keraguan harus menggunakan helm bila mengendarai
Berarti keselamatan juga ya. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk apa itu Bapak Ibu? Kesehatan, apalagi keselamatan. Nah, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Rugi, kata jelas kita rugi kalau tidak datang tepat waktu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, kalau misalnya kita yakin di dalam diri kita bahwa menggunakan helm itu kita akan selamat, berarti itu apa dia itu? Merupakan keyakinan tanpa disuruh kita akan memakainya kan? Tapi kalau dia hanya serangkaian peraturan saja, kira-kira Bapak Ibu mau tidak? Tidak, malah mungkin tidak mau memakai helm. Kalau sekedar dia peraturan. Tapi kalau dia sudah keyakinan, karena itu dorongan dari dalam diri, berarti kita akan berusaha untuk melakukan hal tersebut. Nah, ini yang mana merupakan keyakinan itu. Bisa Bapak Ibu lihat mana yang keyakinan jelas Bapak Ibu? Ini ada kesepakatan jelas, ini ada juga yang mana yang merupakan keyakinan jelas. Datang tepat waktu, menggunakan salam, menjalankan sekolah, apa itu? Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran seperti itu. Kesempatan tugas kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang disepakatan, yang keyakinan, yang pakai hamba. Artinya kata-katanya lebih perinci ya Bapak Ibu, lebih jelas lagi dia apa yang dimaksud dari keyakinan itu, karena keyakinan jelas yang disampaikan itu akan dikirim kembali. Apakah Bapak Ibu seperti itu? Dari pernyataan yang ada kita kirim kembali, kita susun kembali agar kalimatnya menjadi lebih efektif. Nah, kita lanjutkan itu tadi tentang keyakinan kelas. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang kita buat di dalam kelas masing-masing sudah cocok dengan yang kita jelaskan tadi, karena keyakinan kelasnya sudah ada duluan, tetapi sosialisasinya belakangan. Kalau perlu kita lanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di kebutuhan dasar manusia itu ada 6 Bapak Ibu. Ada kasih sayang dan rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, dan bertahan hidup. Dan kita simak video dulu Bapak Ibu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia.
kita tidak begitu paham tentang kebutuhan dasar dari murid-murid kita. Jadi, sebelum masuk ke kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, pendewasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa syukur. Apakah rasanya ini sudah terpenuhi di dalam kelas kita? Kira-kira kenapa belum Buloli? Buloli sepertinya kencang menyampaikan belumnya. Pengen mendengarkan dari Buloli dulu. Berarti mungkin selama ini kita tidak menyadari tentang hal ini, dan kita hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak ada dasarnya. Tetapi setelah kita memahami akan kebutuhan dasar murid-murid kita, mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih positif lagi menilai anak. Misalnya apakah kita sudah memberikan kasih sayang dan sudahkah kita membuat tindakan yang bisa membuat anak merasa diterima, sudahkah kita membuat anak senang dan sebagainya, sehingga mereka merasa kebutuhan mereka itu terpenuhi dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Ya Bapak Ibu, kalau kita rasakan kebutuhan kita terpenuhi, pasti kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang salah. Selanjutnya, nah ini 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. Nah kita menonton lagi satu video itu tentang posisi kontrol institusi.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan bisa lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kali sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat Nuri merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika Nuri mengambil posisi membuat rasa bersalah, Nuri akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Maaf ya Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat pagi ya sayang. Iya Bu, habis Bu saya cuma bangunkan saya Bu. Kamu ayah ibu kamu. Kamu bukan anak yang kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang mau bangun tadi. Jadi biar saya kenyang setelah gantinya Bu. Saya sudah sarankan nanti lain kali olahraga lebih kencang lagi ya. Saya tidak terlambat lagi. Bikin gerak ibu. Beri ibu. Kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes aja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersifat betul untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang dicipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Maaf tadi Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Harus di sekolah dulu Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 10. Kemarin kita mau konsekuensi jadi terlambat tadi. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 waktu istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau
Ida? Coba Bu Ida. Di posisi mana Bu Ida? Kenapa Bu Ida katakan seperti itu? Mengapa kira-kira kita selama ini berada di posisi mengukur? Apa yang kita lakukan terhadap diri selama ini? Biasanya apa yang Ibu Ida lakukan ketika anak melakukan kesalahan? Apa yang Bu Ida lakukan? Kan bagus sih Bapak Ibu ya. Berarti Bu Ida sudah menyampaikan apa yang dia lakukan selama ini. Kira-kira itu tindakan yang sedang menyetujui ini benar atau salah Bu Ida? Salah atau tidak? Salah ya. Posisi apa kita tadi yang paling tepat Bapak Ibu? Posisi manajer. Jadi kita harus menjadi manajer di dalam kelas kita untuk murid-murid kita ya Bapak Ibu. Ini 5 posisi kontrol yang mana ini ada yang identitas gagal atau kontrol dari luar itu pengukur dan membuat rasa bersalah. Ada lagi identitas berhasil atau sukses, kontrolnya masih dari luar. Ini mengharapkan ikbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kita berada pada posisi teman atau teman. Dan selanjutnya identitas berhasil atau sukses. Ini adalah kontrolnya dari dalam diri, yaitu posisi manajer. Nah, ini dia motivasinya. Apa kata-kata gurunya? Yang pertama, kalau motivasi manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti Bu Ida tadi, sebenarnya dia sudah melakukan tahap pertamanya. Yang kedua, apa yang kita yakini, apa yang bisa mengerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Berarti kalau kita punya kesepakatan atau keyakinan kelas, kita bisa kembalikan kepada keyakinan kelas yang telah kita buat kepada anak kita. Selanjutnya itu hasilnya nanti itu akan menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan? Dampaknya apa yang akan terjadi pada murid? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi itulah intinya yang harus kita lakukan pada posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana kita membuat anak itu bisa mengevaluasi dirinya, bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahan atau tindakan-tindakan yang tidak positif yang dia lakukan. Ya, kita lanjut Pak Sumas. Nah, pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakannya? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kata-kata sebagai sebarang penghukum. Ayo lakukan demi ibu, demi bapak. Berarti kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai teman kamu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling
review lagi ya. Nah, coba ulas dulu sebentar. Bagaimana pula yang sekitar Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Eva. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program musik positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama Restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori hormon Indonesia. Sebenarnya restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga pengalaman yang dikembangkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah evaluasi tindakan nyata. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan memberikan perlindungan seorang guru belajar dari posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain pemilihan Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu mulai besar. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyebut bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung dikatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bisa benar mereka untuk sekali. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya biasa aja Pak. Ya saya diadili lah. Masa saya disuruh panggilan? Ya wajar ya. Dipertahankan harga itu sesuatu yang penting Bapak. Untung kamu tidak memiliki kata lain. Ini benar Bapak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan saya yang menang saja.
bagaimana dia pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan jawaban yang diberikan oleh murid. Ada Bapak Ibu yang mau mengungkapkan sesuatu setelah menonton video tadi? Ya, Bu Zelin. Sebenarnya harusnya mulai dari sekarang kita harapkan Bapak Ibu guru hebat sudah menyerahkan segitiga restitusi kalau ada permasalahan yang terjadi di dalam kelas kita masing-masing. Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi bisa kita gunakan pernyataan-pernyataan yang ada, seperti ada 2 pernyataan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah kita stabilkan identitasnya, baru kita masuk kepada validasi kebutuhannya. Bisa kita menggunakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanyakan alasan anak mengapa dia melakukan hal tersebut. Setelah itu, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kita tanya dia, kira-kira apa langkahnya supaya kebutuhannya itu bisa terpenuhi. Selanjutnya baru kita lanjut pada langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Di sini ada nilai-nilai apa yang telah disepakati. Nah, kita bisa bertanya kepada anak tentang keyakinan yang telah disepakati bersama murid. Dan selanjutnya baru kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi itulah langkah-langkah dari segitiga restitusi yang diharapkan nanti bisa kita terapkan di dalam kelas masing-masing. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini contoh-contoh menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi kebutuhan ini. Yang ini ada di sini bisa kita gunakan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk menyampaikan yang kamu butuhkan tanpa harus
Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini tentang menanyakan keyakinan langkah restitusi yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, itulah materi yang Bapak sosialisasikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi dari 5 topik tadi yang kita bahas dari awal, nah ini ada yang topik yang kita bahas tadi, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hubungan dan kelembagaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, dari yang enak ini adalah semua hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita dan kita praktikkan dari sekarang di dalam kelas kita masing-masing, sehingga kita bisa menemukan budaya positif yang diharapkan dari karakter profil pelajar Pancasila. Apabila hal ini kita lakukan, insya Allah kita akan bisa mencapai membawa murid kita menuju kesuksesan yang setinggi-tingginya. Bisa membawanya sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Itu saja mungkin Bapak Ibu dari hasil paparan saya tentang sosialisasi disiplin positif kepada kita bersama. Salah dan belakang saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis bukunya. Oh, bukunya tidak ada, jadi mencoret meja. Ya, nah, berarti karena bukunya tidak ada sehingga tidak mencoret meja ya. Ya. Nah, Zidan masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat? Ingat. Yang pertama apa? Yang kedua? Oh, yang ketiga? Yang keempat? Oh iya, yang keempat tidak boleh mencoret-coret meja. Bagus, pintar tidak. Nah, tidak. Bapak di sini tidak akan menghakimi atau menyalahkan Zidan, tetapi kita mencari solusi supaya Zidan tidak mencoret-coret meja lagi. Ya, Zidan? Sekarang apa yang harus Zidan lakukan supaya tidak mencoret-coret meja?
telah melakukan kegiatan sosialisasi tentang konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, memberikan motivasi dan semangat di dalam diri saya dan rekan-rekan guru yang ada di satuan pendidikan untuk melakukan kolaborasi dalam rangka melakukan perubahan terhadap budaya positif di satuan pendidikan secara bertahap dan berkesinambungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.